Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Insyaallah kajian akan segera kita mulai. Bagi jamaah Iwan dan Ahmad agar segera merapat ke depan. Bagi teman-teman jamaah Iwan dan Ahmad bagaimana ada bermajelis ilmu, mari kita merapat ke sumber ilmu. Bagi Ahmad agar mendekat ke bagian paling depan juga, dan bagi Iwan yang di pinggir bisa mendekat ke depan. Kami ulangi, ada dalam majelis ilmu salah satunya adalah mendekat ke sumber ilmu, maka teman-teman harap ke depan untuk merapat. Demikian bahwa dari kami, insyaallah kajian akan kita mulai. Ya, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Hadirin para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang sampai siang hari ini masih menjaga kita di atas kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan kita yakin semua nikmat yang ada pada kita itu datang dan bersumber dari Allah Rabbul Alamin. Maka seharusnya semakin berkurang jatah usia kehidupan kita di dunia, kita semakin memperkuat takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin bersemangat untuk memperbaiki tauhid kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan untuk setiap umat yang jujur dan bersungguh-sungguh mempelajari dan mengikuti sunnah-sunnah ajaran beliau dengan baik dan benar. Allahumma amin. Pembahasan kita, ahibati fillah rahimakumullah, di kesempatan siang yang berberkah ini di Masjid Nurul Iman, Blok M Square, Jakarta, tempat yang semoga senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang akhlak dan adab yang berkaitan dengan berbicara. Ingat, Islam itu agama yang sempurna, dan semua telah dibahas di dalam agama Islam, termasuk akhlak dan adab dalam kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Akhlak dan adab, jika disebutkan salah satunya saja, maka memiliki makna yang digabungkan. Disebutkan akhlak, maka adab terbawa. Disebutkan adab saja, maka akhlak terbawa. Tetapi kalau disebutkan berbarengan dua-duanya, masing-masing memiliki makna yang berbeda. Akhlak lebih kepada karakter batiniah, karakter di dalam diri seseorang.
Adapun adab lebih kepada karakter lahiriah. Contoh misalkan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, itu adab. Masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluar masjid mendahulukan kaki kiri, itu adab. Yang kemudian adab-adab yang baik ini akan menjadikan seseorang berakhlak mulia. Adapun contoh akhlak jika dipisahkan dari adab seperti as-sidqu, kejujuran. Seseorang menjaga kejujuran, dia menjaga amanah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman. Itu contoh-contoh akhlak. Mengingat ketika salah satunya saja yang disebutkan, maka yang lain terbawa. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu kaidahnya. Akhlak dan adab ini dua kata yang kalau berpisah maka bergabung dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya bergabung, ada disebutkan bersamaan, maka maknanya terpisah. Yang pasti, baik secara akhlak batiniyah ataupun secara adab lahiriah, Islam telah menentukan bagaimana kita bersikap dalam menggunakan lisan ini. Ingat, bicaranya kita, omongannya kita, perkataan kita, interaksinya kita dengan orang lain menggunakan lisan atau mulut ini sangat erat kaitannya dengan keimanan. Jadi berkaitan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Erat kaitannya dengan agama yang kita anut, agama Islam yang mulia. Jangan lupakan hadis muttafaqun alaih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah taala menyebutkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik, mengucapkan perkataan yang baik, atau liyasmut, diam saja. Kalau tidak mampu berbicara yang benar, yang baik, maka diam itu lebih selamat. Diam itu menyelamatkannya. Jadi jelas ya, ucapan kita, pembicaraan kita, ini sangat erat kaitannya dengan keimanan. Jika kita membebaskan lisan ini, membebaskan lidah kita, mulut kita, pembicaraan kita liar, teratur, berarti kita sedang membahayakan keimanan di dalam diri kita. Wal'iyadzubillah. Berapa banyak manusia yang tersungkur dilemparkan ke dalam api neraka gara-gara lisan mereka. Wahal yakubun nasu ala manakhirihim fi nari jahannam illa min hasaidi alsinatihim. Berapa banyak manusia, kata Rasulullah, yang mereka dilemparkan dengan hina, tersungkur, kaki di atas, kepala di bawah, illa min hasaidi alsinatihim, gara-gara atau karena sebab hasil ucapan-ucapan mereka. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak serta adab berbicara yang akan kita sebutkan nantinya, beberapa poin. Ini berlaku baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Kadang ada sebagian orang yang di dunia maya, itu seperti singa jantan. Bahkan bicara pun tak beradab, tak berakhlak. Sok jagoan. Tapi ketika didatangi, ditemui di dunia nyata, tidak lebih dari seekor kucing yang kurus, kucing yang
kalaupun mengeong itu suaranya sangat pelan. Banyak orang-orang seperti itu. Dan ini antara fitnah akhir zaman, di mana dibukakannya teknologi canggih mutakhir dengan berbagai macam media dan alat-alat yang ada. Banyak orang terseret ke dalam kehancuran, ke dalam kesalahan. Wal'iyadzubillah. Maka kita semua berkewajiban untuk segera kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam masalah akhlak dan adab berbicara ini. Banyak poin sebetulnya yang harus kita pelajari berkaitan dengan akhlak dan adab berbicara sesuai dengan pandangan atau perspektif syariat Islam yang mulia ini. Namun kita akan sebutkan beberapa poin pentingnya saja. Yang pertama, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, teman-teman para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hafidzakumullah. Hendaknya kita berusaha untuk berbicara yang baik. Ini poin pertama. Kalaupun harus bicara, harus berucap, harus berkata, usahakan pembicaraan kita adalah pembicaraan yang baik. Karena kemampuan kita berbicara, ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan nikmat tersebut kepada kita. Allah yang menitipkan nikmat tersebut kepada kita. Oleh karenanya kita harus menjaga nikmat tersebut. Karena ingat, hakikat dari syukur nikmat, hakikat dari mensyukuri nikmat adalah kita menggunakan nikmat itu di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Digunakan untuk yang benar, untuk yang baik. Itu hakikat syukur nikmat. Tidak hanya mengakui ini nikmat datang dari Allah. Tidak hanya mengucapkan dengan lisan alhamdulillah wa syukrulillah. Namun hakikat syukur nikmat adalah kita gunakan nikmat itu untuk semakin mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satunya ini. Berbicara itu nikmat. Banyak orang yang mungkin diuji dengan tidak bisa berbicara. Sampai dia berobat kemana-mana. Ya kan? Harus mengeluarkan biaya yang begitu besar dan seterusnya. Orang yang bisu, orang yang tidak bisa bicara, ingin bicara. Karena mereka tahu bicara itu nikmat. Nah, kalau kita sudah sadar bicara itu nikmat, titipan dari Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya kita gunakan untuk yang baik-baik saja. Jangan digunakan untuk yang buruk-buruk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung memerintahkan kepada kita, di mana kita harus menggunakan lisan ini untuk berbicara yang baik dan benar. Di antaranya Allah berfirman di surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Al-Ahzab 70 dan 71. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, lihat, Allah menyeru orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah perintah takwa, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah oleh kalian perkataan yang sadid. Sadid pakai sin tanpa titik. Maknanya adalah hak. Ucapan yang benar. Ala sabilil haq, ucapan yang ada di jalan kebenaran. Bukan syadid. Kalau syadid pakai shin titik 3, itu artinya keras, kasar. Tetapi yang disebut di sini sadid, sinnya tipis, tanpa titik 3. Tidak ada sifat tafasyi. Sadid.
Bahkan kita bacanya pun dengan senyum. Sadid. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan oleh kalian perkataan yang sadid, yang benar, mencocoki kebenaran di sisi Allah tabaraka wa taala, dan kalau benar itu pasti baik. Apa janji Allah setelahnya? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan yuslih lakum a'malakum, memperbaiki amalan-amalan kalian. Niat kita diperbaiki oleh Allah, mudah untuk ikhlas. Ucapan kita, sikap perbuatan kita dibimbing oleh Allah sehingga benar, baik. Lebih dari itu, dan Allah akan yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kalian. Maka ditegaskan lagi, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia berada di atas keberuntungan dan kemenangan yang besar. Dan ingat jamaah rahimakumullah, Al-Ahzab 70 dan 71 ini sering diulang-ulang penyebutannya, pembacaannya oleh baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal ceramah atau khutbah beliau. Jadi jelas, yang memerintah kita untuk menggunakan lisan agar bicara yang baik dan benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan lisan untuk kita. Dialah Allah yang memiliki semua lisan manusia. Dan Allah memerintahkan, mewajibkan hamba-hambanya untuk menggunakan lisan itu dalam kebenaran dan kebaikan. Artinya kalau ada orang bicaranya nggak baik, nggak benar, berarti dia berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Meninggalkan perintah Allah untuk berbicara yang benar dan baik. Makanya tadi kita singgung di awal bahwa sangat erat kaitan lisan kita dengan iman. Yang nanti pengaruhnya kepada nasib kita antara surga dan neraka. Itu sangat erat. Lisan dengan iman, iman dengan surga atau neraka, kan gitu. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, yang dia mengucapkan suatu kalimat, suatu kata, ma yatabayyanu ma fiha, kalimat atau kata-kata yang tidak jelas apa dampaknya bagi dia. Artinya belum dia pikirkan terlebih dahulu. Kalau dia mengucapkan kalimat tersebut, kata-kata tersebut, apa dampak setelah itu? Apa hasil yang ada setelah itu? Yahwi biha finnar, ternyata dia dilemparkan ke dalam api neraka. Gara-gara kalimat tadi yang dia ucapkan tanpa dipikirkan dulu. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Dan dia dilemparkan ke dalam neraka yang jauhnya, jaraknya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Alhamdulillah. Artinya apa? Dia dilemparkan ke dalam neraka, neraka yang paling bawah. Bisa menyusul orang-orang munafikin. Di mana orang-orang munafikin dan kafirin fid darkil asfali minan nar, mereka ada di neraka yang paling rendahnya, yang paling dasarnya, yang paling bawahnya. Bayangkan, jarak di muka bumi ini sekarang dari timur ke barat saja itu sudah jauh. Teman-teman tahu berapa jaraknya dari timur ke barat muka bumi? Ada yang pernah iseng main meteran gitu, yang ngukur-ngukur timur ke barat? Berapa ribuan atau ratusan ribu kilometer? Sangat jauh.
Dan ternyata orang tadi dilemparkan ke dalam neraka ab'ad, lebih jauh dari jauhnya jarak antara timur dan barat. Ab'ad, lebih jauh. Gara-gara apa? Gara-gara lisan tidak dijaga sehingga mengucapkan satu kalimat atau kata-kata yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya. Waliyadzubillah. Maka ini poin pertama, jamaah rahimakumullah. Kalau kita ingin berakhlak mulia, beradab baik dalam berbicara, gunakan lisan untuk berbicara yang benar dan baik. Jadi yang kita ucapkan itu tentang tauhid, bukan tentang kesyirikan. Amar ma'ruf nahi munkar, ya. Penjelasan tentang sunnah Nabi, bukan malah mengajak kepada bid'ah-bid'ah. Mengingatkan tentang amal-amal soleh, bukan mengajak pada maksiat dan dosa-dosa. Ucapkan yang benar dan ucapkan yang baik. Jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri saja, itu harus kita mulai. Andai kita sedang sendirian di tempat yang sepi, kita sedang kesal, hati-hati. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika sendiri saja, lisan harus dijaga, apalagi ketika berada di dekat orang lain, bersama orang lain. Harus lebih dijaga. Dan ini diantara fitnah akhir zaman, ya. Banyak orang sekarang itu kalau ngomong, na'udzubillah, lisannya liar. Lisannya liar. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bicaralah yang benar, bukan yang salah. Bicaralah yang baik, bukan yang buruk. Dan itu umum, ya. Mencakup banyak hal di sini. Kemudian, ahibati fillah, teman-teman seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Poin yang kedua. Agar kita bisa berakhlak mulia dan beradab baik di dalam berbicara, jangan pernah mau untuk berghibah. Jangan biarkan lisan ini menggibah saudara-saudara kita. Karena ghibah ini merupakan salah satu penyumbang dosa terbesar bagi manusia. Ketika lisan dibebaskan liar menggibah saudara-saudaranya, di situ banyak saham dosa besar. Na'udzubillah. Bahkan yang terancam dosa ghibah ini tidak hanya orang-orang yang berkedudukan biasa-biasa saja. Bahkan ahli agama sekalipun. Ulama bahkan, ahli ibadah, ahli ilmu sekalipun. Itu bisa terjatuh ke dalam dosa besar ghibah ini. Dan tidak sedikit ahli ilmu atau ahli ibadah yang mereka jatuh ke dalam api neraka karena sebab ghibah dari lisan mereka. Lihat jamaah rahimakumullah, yang ahli ibadah saja, yang ahli ilmu saja, ahli agama itu bisa jatuh ke dalam ghibah, apalagi orang biasa. Makanya kita harus betul-betul berjuang menjauhi yang namanya ghibah. Ghibah itu musuh bersama, musuh kita semua. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan hadis dalam Sahih Muslim. Imam Muslim menyebutkan hadis dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yakni bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini kemuliaan para sahabat Nabi. Salah satu sebab yang menjadikan para sahabat Nabi mulia, mereka itu kalau tidak tahu, jujur tidak tahu. Tidak memaksakan diri untuk sok tahu. Dan ini yang mulai banyak bermunculan, ya, entah di dunia maya ataupun di dunia nyata. Apalagi di dunia maya, di medsos, di internet. Na'udzubillah. Banyak orang
sok-sokan tahu, padahal dia tidak punya ilmu. Sehingga berfatwa di atas hawa nafsu, menyesatkan manusia, dan seterusnya. Na'udzubillah. Termasuk di circle-nya Ahlus Sunnah. Sekitaran kita juga ada orang-orang yang sok-sokan tahu, padahal dia tidak memiliki ilmu. Na'udzubillah. Padahal apa susahnya sih? Dia mengucapkan Allahu a'lam. Selesai. Dan itu keselamatan bagi dia dunia akhirat, dan itu merupakan kemuliaan bagi dia. Dan ini karakter mulia para sahabat. Kalau tidak tahu, mereka tidak tahu. Jujur, tidak tahu. Bahkan menyerahkan ilmu itu kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kenapa ada tambahan wa rasuluhu? Karena ketika itu Rasulullah masih hidup. Maka boleh diucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Karena Rasulullah masih hidup dan ada kemungkinan, masih besar kemungkinan mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang karena Rasulullah sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, cukup kita ucapkan Allahu a'lam. Kemudian kata Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya tentang apa itu ghibah. Dan di sini Nabi sebelum menjelaskan bertanya dulu, apakah kalian tahu ghibah? Atadruna mal ghibah? Padahal kalau Nabi mau ya langsung menjelaskan. Sini aku beritahukan tentang ghibah. Ghibah adalah bla bla bla. Namun Nabi bertanya dulu. Di sini ada hikmah jemaah. Kata para ulama, sesuatu yang dijelaskan diawali dengan pertanyaan, berarti sesuatu yang akan dijelaskan itu ini sangat penting. Sesuatu yang sangat penting dan betul-betul harus difahami dengan benar. Dan juga ketika seseorang ditanya terlebih dahulu sebelum diberi penjelasan, maka dia akan lebih fokus dan serius memperhatikan apa yang akan dijelaskan. Ini salah satu metode atau konsep dalam mengajar dan memberikan pemahaman yang Rasulullah contohkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi menjelaskan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci tentang saudaramu. Engkau menyebutkan, membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai untuk disebutkan. Dzikruka akhaka bima yakrah. Qila, kemudian ada yang berkata atau dikatakan, ditanyakan kepada Rasulullah, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku sebut, yang aku ucapkan, yang aku bicarakan tentang saudaraku itu dari keburukan-keburukannya itu ada pada dia, terjadi, realita. Qal in kana fihi ma taqul faqad irtabtah. Kata Rasulullah dengan tegas, kalau obrolan keburukan yang engkau omongkan itu, yang engkau ucapkan itu tentang saudaramu itu ada, nyata pada saudaramu, dan engkau membicarakannya, faqad, maka sungguh irtabtahu, engkau telah menggibahnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Namun jika ternyata tidak ada pada diri saudaramu apa-apa yang engkau bicarakan keburukan tentangnya itu, faqad bahatta, maka sungguh engkau telah menuduhnya. Makanya tuduhan dalam bahasa Arab disebut buhtan. Buhtan. Dan hati-hati, dosa buhtan lebih besar daripada ghibah. Menuduh lebih besar, lebih parah ya dosanya daripada ghibah. Jelas ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan keburukan atau kekurangan atau kejelekan yang ada pada saudaramu, dan itu nyata, itu realita, terjadi, benar adanya. Lalu engkau sebut-sebut, lalu engkau obrolkan, bicarakan, itulah ghibah. Namun jika apa yang engkau sebutkan tentang saudaramu dari berbagai macam keburukan yang dinisbatkan kepada saudaramu ternyata tidak terbukti, tidak ada buktinya, tidak ada realitanya, maka sungguh engkau telah buhtan, menuduhnya. Ingat, buhtan lebih besar dosanya daripada ghibah. Menuduh lebih parah, lebih besar dosanya daripada menggibah. Walaupun sama-sama dosa besar semuanya.
Makanya dalam satu riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang berani menuduh mukminin tanpa bukti nyata. Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuduh seorang mukmin sesuatu yang tidak ada pada mukmin tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan si penuduh di dalam radghatal khabal. Apa itu radghatal khabal? Kata para ulama, radghatal khabal adalah kubangan atau semacam danau yang berisikan darah-darah dan nanah-nanah penduduk neraka. Artinya si penuduh itu yang menuduh mukmin tanpa bukti nyata, sudah mana masuk neraka, biasa di neraka, ditempatkan di tempat yang sangat hina, kubangan, nanah dan darah penduduk neraka. Hatta yarji'a mimma qal, sampai dia keluar, sampai dia kembali dari apa yang dia ucapkannya. Maksudnya bagaimana? Pertama, dia harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar kepada Allah. Kedua, dia harus minta maaf. Hati-hati. Kalau sudah mencabik-cabik, merusak nama baik orang, kehormatan orang, maka tidak cukup dengan taubat kepada Allah saja, tetapi harus minta maaf dan melakukan perbaikan di titik-titik, di area-area yang dia melakukan pengrusakan. Harus seperti itu. Barakallahu fiikum. Ini jamaah rahimin rahimakumullah. Poin yang kedua, jangan biarkan lisan ini terpleset. Jangan sampai gara-gara lisan terpleset, kaki kita juga terpleset ke dalam neraka. Gara-gara ghibah tadi. Gara-gara ghibah tadi. Makanya kalau kita mendengar informasi tentang sesuatu, tabayyun dulu. Tanyakan, benar tidak informasi ini. Kalau tidak benar, ya sudah, langsung putus di situ perkaranya. Jangan dilanjutkan, jangan dibahas lagi. Kalau ternyata setelah tabayyun, oh benar, si fulan begitu, jangan disebarkan kekurangan atau aib seseorang itu, apalagi dia muslim, muslimah. Tutup aibnya rapat-rapat. Tutup kekurangannya, kesalahannya. Karena sebagaimana kita menutup aib saudara kita, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menutup aib-aib kita dunia akhirat. Baru setelah itu kalau kita mampu, sampaikan nasihat. Dan penyampaian nasihat itu hati ke hati, empat mata, sembunyi-sembunyi. Sirron la alaniyah, sembunyi-sembunyi bukan terang-terangan. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika ada seseorang yang hendak menasehatiku, seseorang yang hendak menasehatiku di keramaian, di depan khalayak, maka sesungguhnya dia telah menghinakanku. Jadi nasihat itu yang ditujukan kepada person tertentu, orang yang muayyan, yang tertentu, bukan di depan orang banyak. Itu namanya menjatuhkan saudaranya, mencabik-cabik kehormatan saudaranya. Tapi kalau memang betul dia ingin menyampaikan nasihat, tarik tangannya, bawa ke tempat yang sepi, tersembunyi, empat mata, hati ke hati, sampaikan dengan penuh rahmat, sampaikan dengan penuh adab dan sopan santun. Yang pasti, ghibah itu musuh kita semua. Ghibah itu harus kita jauhi. Wal'iyadzubillah, jangan sampai gara-gara lisan ini terus menggibah sana sini. Di tempat kerja, ghibah. Di rumah, ghibah. Di kendaraan, ghibah. Bahkan di majlis juga ghibah. Na'udzubillah. Di majlis ilmu, di masjid juga ghibah. Khawatir dia akan termasuk golongan muflisi, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut di hari kiamat itu dari umat Rasulullah adalah ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Di hari kiamat dia datang membawa pahala yang banyak, pahala dari salatnya, pahala dari zakatnya, pahala dari saum puasanya dan seterusnya. Dia bawa pahala amal soleh yang banyak di hari kiamat ke hadapan Allah. Namun ternyata
banyak hamba Allah yang mengantri menuntut balas kepada orang tersebut. Qad daraba hada wa syatama hada wa akala mala hada wa safaka dama hada. Ternyata orang ini telah memukul si fulan, memakan harta si fulan dengan cara yang batil, mencaci maki si fulan, menuduh si fulan. Dia mengalirkan darah, menumpahkan darah si fulan dan seterusnya. Maka diambil pahala-pahala kebaikannya, diberikan kepada mereka, orang-orang yang menuntut balas dari kezaliman-kezalimannya, yang kalau ternyata sudah habis pahala kebaikannya dan masih banyak orang yang antri menuntut balas karena sebab kezaliman-kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang dizalimi oleh dia akan diambil dan dibebankan kepada orang tersebut. Na'udzubillah. Muflis. Itulah orang yang bangkrut di hari kiamat. Na'udzubillah. Maka hati-hati, lisan jangan dibiarkan menggibah karena akan membuat kita bangkrut kelak di akhirat. Wal'iyadzubillah. Kalau bangkrutnya di dunia mungkin tidak begitu masalah ya. Kita masih bisa bergerak, mulai lagi dari nol, bisa bangkit, bisa usaha lagi. Tapi kalau bangkrutnya di akhirat, bisa apa kita nanti? Harta sekian banyak, gak ada gunanya. Punya jabatan ya, begitu tinggi, begitu besar, sampai kalau jenderal mah bintang 7, bukan 4 lagi, bintang 7. Iya, Jenderal Puyer. Semua itu gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Jadi jangan sampai kita bangkrut di akhirat kelak. Wal'iyadzubillah. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita perhatikan dari akhlak dan adab dalam berbicara. Biasakan kalau kita berbicara dengan saudara kita, kita hadapkan wajah ini kepada saudara kita yang sedang berbicara dengan kita. Biasakan kita melihat wajah lawan bicara kita. Jadi kalau kita duduk ya, berbarengan dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara kita, apalagi keluarga, terus kita berbicara, ngobrol ya, dan seterusnya. Maka pandanglah wajah orang yang sedang berbicara tersebut dengan kita. Hadapkan wajah kita kepada orang tersebut. Hargai dia dengan cara seperti itu. Hormati dan muliakan dia dengan cara seperti itu. Karena jelas kan, berbeda antara kita bicara, wajahnya kemana, matanya kemana, dengan kita bicara, fokus juga melihat lawan bicara kita. Baik ketika kita berbicara ataupun sedang mendengar, menyimak. Perasaan saudara kita itu berbeda. Antara dihargai dengan tidak. Sangat jelas perbedaannya. Kalau kita tidak beradab, tidak melihat, memandang ke arahnya, itu pasti akan merasa tidak dihargai. Bahkan bisa marah. Tetapi kalau kita menghadapkan wajah ke arah saudara kita yang sedang mengobrol dengan kita, maka itu akan menyejukkan hati, menyejukkan keadaan obrolan kita dengan saudara kita. Disebutkan riwayat oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dari Abdullah bin Abbas, Abul Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menyebutkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman. Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membuat sebuah cincin, falabisahu, kemudian beliau menggunakan cincin tersebut. Qal, kemudian Rasulullah bersabda, "Syaghalani hadza ankum mundul yawm." Cincin ini telah menyibukkanku dari memperhatikan kalian sejak hari ini, maksudnya sejak aku memakai cincin ini. Ilaihi nadratun wa ilaikum nadrah. Sesekali aku memandang cincin ini, kemudian aku memandang ke arah kalian. Sesaat aku melihat cincin ini,
Kemudian aku memandang atau melihat ke arah kalian. Tsumma alqahu. Setelah itu kemudian Rasulullah melepaskan cincin tersebut, tidak dipakai lagi. Lihat jamaah rahimakumullah, bagaimana indah dan mulianya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa bersalah ketika berbicara dengan saudaranya, dengan para sahabatnya, tetapi sibuk dengan melihat cincin yang digunakannya. Subhanallah, sampai seperti itu. Tidak mau menyakiti perasaan para sahabat atau kawan-kawannya, walaupun hanya dengan sekedar pandangan terhadap cincin yang ada pada jarinya. Sampai Nabi melepaskan pada akhirnya. Cincin itu dilepas. Padahal Nabi suka dengan cincin itu. Nabi senang dengan cincin itu. Buktinya beliau melihat kan gitu. Tetapi beliau lepaskan pada akhirnya. Kenapa? Karena cincin itu mengganggu akhlak dan adab beliau ketika harus berbicara dengan para sahabat. Di zaman sekarang, Masya Allah, gak cuma cincin jemaah, ya kan? Gak cuma cincin, ya handphone, ya gadget yang lainnya, tablet, laptop, mini laptop, apalagi banyak hal. Ini kita bicara ketika sesuatu itu tidak dibutuhkan darurat, ya, tidak mendesak. Kalau darurat mendesak, yaitu di luar pembahasan. Makanya kalau bisa, kalau tidak darurat, tidak mendesak, simpan dulu barang-barang yang akan mengganggu kita dalam konsentrasi obrolan dengan saudara kita. Karena ini kaitannya dengan akhlak dan adab. Lihat Nabi sampai beliau rela untuk melepas cincinnya. Padahal beliau suka dengan cincin itu. Beliau buat khusus cincin itu, beliau bikin. Namun ternyata malah menjadi sekat antara beliau dengan para sahabat. Mengurangi akhlak dan adab kepada para sahabat. Subhanallah. Ini seharusnya kita perhatikan jamaah rahimakumullah, terkhusus ketika kita mengobrol atau berbicara dengan saudara-saudara kita, apalagi keluarga kita. Apalagi keluarga kita, apalagi orang tua kita. Subhanallah, kalau kita melihat, ya, orang tua kita dahulu dididik oleh kakek nenek kita itu dengan adab dan akhlak yang luar biasa. Kalau orang tuanya mau ngajak bicara, itu anak-anak pasti langsung duduk dengan begitu rapih, dengan penuh rasa segan dan hormat, kan gitu. Berbeda dengan kebanyakan anak di zaman sekarang. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang ketiga jamaah rahimakumullah. Biasakan kita melihat wajah lawan bicara kita, hargai mereka, hormati mereka, muliakan mereka dengan akhlak yang mulia seperti itu. Hadapkan wajah kita kepada mereka. Yang itu menjadi bukti bahwa kita serius, ya, mendengar ucapan mereka, kita serius berbicara dengan mereka. Barakallahu fiikum. Sampai ada sebagian kawan-kawan yang bilang, kalau mau pada main handphone mah nggak usah lah kita rapat, kan gitu. Hadir semua hadir, ya. Ada meeting kan, ada rapat, ya. Ketika sudah kumpul semua, asik dengan handphone masing-masing. Kalau mau main handphone ya nggak usah rapat, nggak usah meeting, kan gitu. Kalau mau sibuk main handphone masing-masing, ya udah nggak usah ketemuan, kan gitu. Dan memang itu salah satu fitnah di akhir zaman sekarang ini. Gadget betul-betul memiliki dua mata pisau. Di antara jebakannya menjadikan yang jauh terasa dekat dan menjadikan yang dekat terasa jauh. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Dan itu menjadi malapetaka. Nauzubillah. Nggak tadi kalau tidak mendesak, ya, tidak darurat, tidak penting-penting banget, simpan dulu lah. Kita hargai, kita muliakan saudara kita yang sedang berbicara dengan kita. Kemudian poin yang keempat, hibati fillah rahimana rahimakumullah.
Hendaknya ketika kita berbicara itu, kita berusaha untuk merasa antusias, semangat menyimak, semangat memperhatikan. Jangan kita menghinakan saudara kita yang berbicara di hadapan kita dengan sikap malas-malasan kita, dengan sikap acuh tak acuh, cuek bebek dan seterusnya. Usahakan kita antusias memperhatikan, menyimak apa yang diobrolkan, apa yang disampaikan oleh saudara kita. Walaupun kata para ulama, kita sudah pernah mendengarkannya sebelum itu. Misalkan ada kawan kita, dia sedang penuh semangat. Akhi, ana mau menyampaikan faidah. Ana baru dapat nih dari Ustaz Fulan, hafizahullah. Tentang apa? Tentang akhlak dan adab, apa misalkan majlis ilmu atau makan dan seterusnya, atau tentang pembahasan tauhid dan seterusnya. Walaupun dalam hati, wah, ana udah tahu ini, ana paham ini, pernah belajar berkali-kali bahkan. Jangan kita kemudian tidak menghargai saudara kita. Biarkan dia bicara dan simaklah dengan penuh penghargaan dan pemuliaan. Antusiaslah kita menyimak dan mendengarkan ucapan saudara kita tersebut. Walaupun kita sudah paham, sudah sering mendengar apa yang akan dibicarakannya itu. Disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala di jilid yang kelima, Al-Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah pernah mengatakan, kata Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah, innar rajula la yuhaddithuni bil hadith. Ada seseorang, dia menyampaikan kepadaku suatu cerita, menceritakan kepadaku suatu cerita atau kisah. Fa'ansitu lahu ka'ani lam asma'hu. Maka aku pun diam, menyimak, serius mendengarkan apa yang diucapkannya, yang diceritakannya. Dan aku berusaha seakan-akan aku belum pernah mendengar perkara itu sama sekali. Waqad sami'tuhu qabla an yulad. Padahal aku sudah mendengarkan isi omongan tersebut atau cerita tersebut sebelum orang itu dilahirkan. Subhanallah. Lihat jamaah rahimakumullah. Ucapan Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah, padahal aku sudah mendengar kisah itu, cerita itu sebelum dia dilahirkan. Berarti kan jaraknya jauh nih, usia antara Al-Imam Atha dengan orang yang sedang bercerita di hadapannya. Lebih muda, jauh lebih muda. Dan isi kisah atau ceritanya itu sudah pernah didengar. Namun Al-Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah dengan kemuliaan akhlaknya tetap menghargai lawan bicaranya. Dengan penuh antusias beliau mendengarkannya. Bahkan terlihat seakan-akan baru pernah mendengarnya ketika itu. Makanya hati-hati kalau ada teman kita, kawan kita, apalagi keluarga kita menyampaikan sesuatu, jangan langsung kita potong, ana udah tahu. Itu tidak berakhlak sama sekali. Ana udah paham. Wa'inzubillah. Dan masih ada kawan-kawan seperti ini di sekitar kita, masih ada. Kita belum beres mengucapkan, bahkan belum tahu arahnya kemana, maksud dan tujuannya apa gitu ya. Sudah langsung disimpulkan, ana udah tahu. Ana udah dengar, dan seterusnya. Na'udzubillah. Ini poin yang keempat. Hargailah lawan bicara kita dengan penuh antusias dalam menyimak ucapan atau pembicaraan mereka. Karena ingat, apa yang kita lakukan kepada mereka, itu juga yang akan kita dapatkan dari orang-orang nantinya di sekitar kita. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizallahu taala, ulama besar di Yaman yang masih hidup sampai sekarang di daerah Ma'bar,
di Yaman sana, hafizahullah. Syekh Muhammad Al-Imam rahimahullah wa hafizah menyebutkan, Allahu yu'amiluka kama tu'amilu ibadah. Allahu yu'amiluka kama tu'amilu ibadah. Allah itu akan bersikap kepadamu sebagaimana engkau bersikap kepada hamba-hambanya. Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan hamba-hambanya. Dan ini berkaitan juga dengan nanti. Sebagaimana kita bersikap, berperilaku, seperti itulah yang akan kita dapatkan dari orang-orang di sekitar kita. Makanya jangan mimpi orang menghormati kita, segan kepada kita, memuliakan kita, kalau kita tidak pernah hormat, tidak pernah segan, tidak pernah memuliakan saudara-saudara kita. Jangan mimpi kita disayangi, dirahmati, dikasihani oleh saudara-saudara kita, kalau kita tidak pernah berkasih sayang kepada mereka. Dimulai dari diri kita. Maka apa yang kita lakukan, itulah hasil yang akan kita dapatkan. Al-jaza'u min jinsil amal. Akan ada balasan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Barakallahu fiikum. Kemudian poin yang kelima, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Agar kita berakhlak mulia dan beradab baik dalam berbicara, jangan pernah memotong pembicaraan lawan bicara kita. Ini juga termasuk adab dan akhlak yang harus diperhatikan. Jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Karena orang yang dia memotong pembicaraan orang lain, dia ini orang yang berkarakter egois, nggak sopan, tidak berakhlak. Disebutkan dalam Al-Muntaqa, di kitab Al-Muntaqa, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Idza jalasta, apabila engkau sedang duduk, maksudnya mujalasah di sini duduk sambil ngobrol atau berbicara dengan orang lain. Fakun ala an tasma'a ahrasa minka ala an taqul. Maka hendaknya engkau lebih bersemangat untuk mendengarkan daripada bersemangat untuk berbicara. Ini kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Jika engkau sedang berbicara, duduk bareng dengan kawan-kawanmu, dengan orang lain, hendaknya engkau lebih semangat untuk mendengarkan daripada berbicara. Wala taqta' ala ahadin hadithah, dan jangan engkau memotong ucapan seseorang. Jangan pernah engkau memotong pembicaraan orang lain. Ini kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Makanya di surah Al-Isra, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa semua panca indera yang kita miliki, semua organ tubuh yang kita miliki ini, itu akan dimintai pertanggungan jawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan, organ tubuh yang paling pertama disebutkan itu bukan mata, bukan hati, tetapi pendengaran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan pernah engkau bersikap melakukan sesuatu, mengambil sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi jangan berbicara, jangan berbuat tentang sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai tanggung jawab nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dimintai tanggung jawab. Ada pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla yang harus dipertanggungjawabkan. Lihat, sebelum Allah Azza wa Jalla menyebutkan basar, penglihatan, fuad, hati, pertama kali Allah sebut as-sam'a,
pendengaran. Makanya subhanallah, orang bijak mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaadilannya dan penuh hikmah memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 lisan. Ya kan? Antum punya lisan berapa jemaah? 1. Coba cek lagi. Barangkali ada lebihnya. 1 ya? Sepakat semua 1 lisannya. Lubang mulut berapa? 1 lubang mulut. Lubang telinga berapa? 2. Kita punya daun telinga 2, lubangnya pun 2. Telinga kita 2. Nah, ini salah satu hikmahnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan tadi, kalau engkau bicara dengan saudaramu, lebih semangatlah untuk mendengar ketimbang berbicara. Perbanyak mendengar, menyimak, bukan banyak bicara. Subhanallah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-5. Jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Karena sebagaimana kita merasa tidak enak, tidak terima, tidak dihargai, kita kesal ketika ada orang lain memotong pembicaraan kita, kurang lebih seperti itulah orang lain merasakan ketika pembicaraannya, obrolannya dipotong oleh kita. Jadi jangan egois lah. Jangan hanya enak sendiri, untung sendiri, menang sendiri, tetapi kita juga harus memberikan hal yang sama kepada saudara-saudara kita. Bahkan masalah memberikan kebaikan kepada saudara kita, seperti kebaikan itu diinginkan oleh diri kita, ini kaitannya dengan keimanan. Ingat, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan-kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan-kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi segala kebaikan yang diharapkan untuk diri kita, diinginkan oleh diri kita, itu juga yang harus kita harapkan, itu juga harus kita inginkan untuk saudara-saudara kita. Subhanallah. Indah sekali ya, interaksi antara mukmin dengan mukmin yang lain, muslim dengan muslim yang lain, diatur dengan aturan yang indah luar biasa, penuh dengan kemuliaan, akhlak yang mulia, adab yang mulia. Kemudian poin yang ke-6, di antara akhlak dan adab dalam berbicara yang harus kita perhatikan agar kita tidak salah langkah, menjaga lisan kita, menjaga mulut kita. Jangan suka berjidal. Jangan suka berdebat. Jidal itu perdebatan. Karena ada kalanya dalam sebuah obrolan pembicaraan itu terjadi perdebatan atau jidal. Dan dalam Islam, hukum asal perdebatan itu dihindari, bukan dicari-cari. Hukum asal dalam Islam, perdebatan itu dilarang. Hukum asalnya dilarang, tidak boleh. Bahkan kita dituntut untuk menghindari jidal perdebatan sebisa mungkin. Bahkan walaupun kita sebagai posisi yang muhiqqan, ada di posisi yang benar, tetap perdebatan itu hukum asalnya dihindari. Kita sebaiknya mengalah walaupun kita di posisi yang benar. Di antara hikmahnya, walaupun kita benar, tetapi kita menghindari perdebatan agar perdebatan itu tidak semakin panjang atau memanjang. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan subhanallah, orang yang berhasil menjauhi perdebatan walaupun di pihak yang benar. Lihat, yang benar saja harus menghindari debat, apalagi yang salah. Jangan sampai udah masalah ngotot ya, berani debat terus nantang-nantang, wah naudzubillah. Ini namanya jahalnya murakkab, bodohnya bertingkat-tingkat, naudzubillah. Disebutkan hadis oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya rahimahumullah taala, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, memberikan jaminan
rumah di surga bagi siapa saja yang mampu menghindari perdebatan, walaupun dia di pihak yang benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Aku jaminkan sebuah rumah di surga bagian rabat itu bisa diartikan pinggir atau bawah. Ada yang memaknakan di pinggiran sungai, di pinggiran surga, atau di pinggiran atau di bawah surga. Jadi fi rabatil jannah bermakna surga bagian pinggirnya atau surga bagian bawahnya. Bagi siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi dia yang bisa meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Kemudian kata Rasulullah, "Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan." Dan aku menjamin rumah di surga bagi siapa saja. Aku menjamin rumah di surga bagian tengahnya bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan, walaupun dia bercanda dengan kedustaannya, hanya bersenda gurau. Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah, dan aku menjamin rumah di surga bagian atasnya liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjaminkan 3 rumah di surga Allah, ada yang bagian bawah atau pinggiran, ada yang bagian tengah, ada yang bagian atas, untuk 3 golongan yang berbeda. Ustaz, gimana kalau kita bisa menghindari 3 jebakan tadi? Debat kita hindari walaupun posisinya benar, dusta kita jauhi walaupun tadinya mau bercanda, termasuk akhlak kita perbaiki, kita muliakan, kita menjauh dari akhlak-akhlak yang buruk. Rumah mana yang akan kita dapatkan, Ustaz? Jawabannya semuanya. Kita punya rumah di surga bagian bawah atau pinggiran, bagian tengah dan juga bagian atas. Subhanallah. Dan ingat jamaah rahimakumullah, kalau Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rumah di surga, baitun fil jannah, jangan memikirkan tanpa semangat. Justru kita harus lebih semangat ketimbang kita membayangkan atau memikirkan rumah-rumah di dunia. Kadang kan orang seperti itu ya, ketika imannya diganggu oleh setan. Karena rumah di surga itu masih gaib, belum kelihatan bentukannya seperti apa, wujudnya, realnya seperti apa. Sedangkan rumah di dunia, sudah jelas ini indahnya seperti ini, mewahnya seperti ini. Ketika yang diobrolkan atau yang dijaminkan itu rumah dunia, wah dia semangat. Siapa yang sholat subuh di Masjid Nurul Iman, dia hadir 1 jam sebelum sholat subuh, maka dia berhak mendapatkan rumah, 1 rumah mewah di komplek mana yang dekat dari sini, yang agak bagus kompleknya, Brawijaya. Penuh nggak di Nurul Iman? Penuh ya, sampai rebutan pasti. Tapi ketika disebutkan siapa yang tadi berhasil meninggalkan perdebatan atau kedustaan atau akhlak buruk, Allah bangunkan rumah di surga bagi dia. Sedikit kok orang yang antri, sedikit orang yang berebut rumah di surga ini. Nah, ini tugas kita, harus kita meluruskan dan memperbaiki pola pikir kita. Jangan terbiasa kalau untuk dunia, wah semangatnya luar biasa. Dunia bro, luar biasa semangatnya. Tapi untuk akhirat, ya kalau kata orang Sunda mah, daik te daik, daik hante-hante. Ada orang Sunda di sini, paham ya? Daik te daik, daik hante-hante. Bahkan na'udzubillah, tidak sedikit muslim yang munafik ucapannya.
Emang iya gitu? Nah, hati-hati. Ada pertanyaan yang mungkin sepele, mungkin pendek pertanyaannya. Emang iya? Allah sudah menyebutkan, Rasulullah sudah bersabda. Terus dia mengucapkan, emang iya? La haula wa la quwata illa billah. Ini jamaah rahimakumullah. Teruskan dan perbaiki pola pikir kita. Justru kalau kita diberi janji akhirat, di situ kita harus semakin semangat. Walaupun mungkin kita sedang capek, sedang lelah, sedang sakit, sedang sibuk dan seterusnya. Kalau jaminannya kebaikan akhirat, kejar dengan penuh semangat. Namun kalau jaminannya atau janji-janjinya adalah duniawi, hadapi dengan biasa saja. Dunia itu kita sikapi kalau kita dapat ya biasa, kita nggak dapat juga ya biasa. Harusnya seperti itu. Tapi akhirat, kalau kita tidak mendapatkannya, kita harus menyesal, bersedih, merasa bersalah dan seterusnya. Dan kalau kita mendapatkannya, kita harus bersyukur dengan syukur yang sebenarnya, dengan betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap ini yang menjadi PR untuk kita semua. Bahkan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ahli tauhid masih banyak yang sikap ini kebalik, ya, kebolak-balik. Giliran jaminan atau janji-janji manis dunia, wah semangat. Tapi urusan akhirat, janji manis akhirat, jaminan akhirat, banyak yang tidak bersemangat. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ke-6, jamaah rahimakumullah. Jadi jelasnya dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili, riwayat Abu Daud, Nabi menjaminkan rumah. Ada yang di surga bagian bawah atau pinggiran, ada di surga bagian tengah, ada di surga bagian atas. Di surga bagian atas untuk siapa tadi? Orang yang akhlaknya mulia, hasunah khuluquhu. Maka terus semangat memperbaiki akhlak. Baik akhlak kepada Allah dan Rasulnya, alaihissalam, ataupun akhlak kepada sesama makhluk, kepada hamba-hamba Allah, ataupun akhlak kepada diri sendiri. Terus perbaiki dengan tauhid, dengan ikut sunnah Nabi, dengan tidak merampas, tidak melanggar hak-hak manusia, kita berikan hak-hak mereka, dan juga dengan menjauhi dosa dan maksiat. Kita selamatkan diri kita dari dosa dan maksiat. Terus ada rumah di surga bagian tengah. Untuk siapa tadi? Untuk orang yang apa tadi rumah di surga bagian tengahnya? Bagi yang meninggalkan kedustaan, wa in kana mazihan. Perhatikan, walaupun dia niatnya cuma bercanda. Niatnya hanya bercanda, senda gurau. Kalau bahasa kita sekarang cuma stand up komedi. Cuma stand up komedi. Kalau itu ada kedustaan, nggak boleh. Tinggalkan. Barakallahu fiikum. Yang di bawahnya tadi, rumah di surga bagian bawah atau pinggiran. Bagi siapa? Nabi jaminkan? Liman tarakal mira, bagi yang bisa meninggalkan perdebatan, jidal. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia berada di posisi yang benar. Kita nggak mau debat bukan karena kita bodoh, justru karena kita berilmu. Debat itu harus dihindari, bukan dicari. Lihat, yang posisi benar saja, jangan sok-sokan mau debat. Nantang-nantang debat. Apalagi yang posisinya salah. Gak punya ilmu, gak punya bekal dan seterusnya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ke-6. Berakhlaklah dalam berbicara dengan kita tidak melakukan perdebatan, dengan kita betul-betul menjauhi perdebatan. Baik, kita ambil 2 poin lagi. Yang ke-7, untuk berakhlak mulia dalam berbicara, beradab baik dalam berbicara. Jangan dibiasakan kasratul kalam, banyak bicara, malah yanfa, yang tidak ada manfaatnya. Jangan dibiasakan banyak bicara yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Karena salah satu orang yang nanti akan merugi sengsara, binasa dunia akhirat
adalah orang yang banyak bicara dan tidak ada manfaat dari omongan-omongannya. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya, hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada orang yang dia jatuh ke dalam neraka, dilempar ke dalam neraka karena membicarakan atau mengucapkan satu kalimat atau kata-kata yang dia tidak pikirkan terlebih dahulu apa dampaknya. Sehingga dia dijatuhkan atau dilemparkan ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada jauhnya timur dan barat. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis yang lain riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah menyebutkan sesungguhnya abghadun nas wa ab'adu minni majlisan yaumal qiyamah, orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh tempat duduknya dariku di hari kiamat, al-mutsartsirun, adalah mereka yang banyak bicara. Mutsartsir yakni kasratul kalam ma la ya'ni ma la yanfa. Orang yang banyak bicara, pembicaraannya tidak berguna, tidak bermanfaat. Wal'iyadzubillah. Termasuk kata Rasulullah, orang-orang yang sombong ketika bicara dan orang-orang yang berusaha memfasih-fasihkan pembicaraannya untuk mengelabui orang lain. Lihat, terancam dengan kondisi yang sangat merugikan bagi kita orang yang beriman. Dibenci, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan sangat jauh tempat duduknya, dijauhkan dari majlis atau tempat duduk Rasulullah di hari kiamat. Karena apa? Mutsartsirun, banyak bicara. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama ketika mereka membahas tentang hukum bertanya as-su'al dan hukum meminta masalah, itu hukum asalnya dalam Islam terlarang. Bertanya dan meminta sesuatu kepada manusia, hukum asalnya terlarang. Kecuali jika ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, silakan bertanya, silakan meminta. Kalau tidak ada, maka tidak boleh bertanya, tidak boleh meminta. Itu hukum asalnya. Dan ingat, salah satu penyebab orang-orang Yahudi atau Bani Israel ketika itu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka banyak bertanya sesuatu yang tidak harus ditanyakan. Ingat kisah ketika mereka diperintah untuk menyembelih seekor sapi Al-Baqarah, sapi betina. Kalau di awal langsung taat, cari sapi betina, sembelih, selesai. Ya kan? Tapi mereka malah bertanya-tanya yang enggak. Sapinya warna apa? Dijawab, bertanya lagi, apakah pernah digunakan membajak ladang sawah atau tidak? Dijawab, nanya lagi. Terus seperti itu. Akhirnya apa? Mereka sendiri yang mempersulit. Hampir-hampir mereka tidak mendapatkan sapi yang dimaksud. Lihat, jangan banyak bertanya untuk sesuatu yang tidak perlu. Ustaz, izin bertanya, di luar tema. Pertama sudah di luar tema. Kedua, bikin ustaznya bingung juga. Kalau kita di bulan, itu sholatnya ngadep kemana ustaz? Di bulan sholatnya ngadep kemana? Ya jawabannya tetap ke kiblat ya, ke Ka'bah. Cuman masalahnya kan Ka'bahnya kemana? Nah itu yang jadi masalah. Ini pertanyaan nggak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena kapan dia mau safar ke bulan kan gitu? Naik apa dia ke bulan? Allahu a'lam. Kadang ada orang bertanya sesuatu yang di luar akal logika kita, di luar realita kehidupan, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Wal'iyadzubillah. Poin yang ke-8 terakhir, di antara akhlak dan adab yang harus kita jaga dalam berbicara, hendaknya kita menjaga kejujuran. As-sidqu. Dan jujur itu bagi seorang muslim, muslimah adalah harga mati. Jujur itu harga mati. Kalau kita melihat sosok yang sangat kita rindukan, teladanan kita, idola kita satu-satunya, baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beliau itu seumur hidup selalu dipenuhi dengan kejujuran, dihiasi hidupnya dengan kejujuran. Dan jujurnya seseorang itu menunjukkan bagaimana kualitas Islam dan imannya seseorang. Jadi hati-hati. Jangan dibiasakan bohong, jangan dibiasakan melupakan kejujuran. Karena itu imbasnya nanti berdampak pada iman dan Islam kita. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis dari Abdullah. Ingat, kalau dimutlakkan nama Abdullah dari kalangan sahabat, berarti Abdullah bin siapa? Bin Mas'ud. Dari Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau dimutlakkan Abdullah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Ahmad dan juga disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, ya, rahimahullahu taala, dan dihasan sahihkan oleh At-Tirmidzi. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi." Hendaknya kalian pegang erat kejujuran itu. Jujurlah kalian. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seorang hamba pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkan seorang hamba pada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan tidaklah seseorang terus berusaha jujur, berlaku jujur sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang betul-betul jujur. Dan siddiqin ini itu tingkatannya di bawah para nabi. Lihat lagi surat An-Nisa. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini tingkatan hamba-hamba Allah yang mulia. Para nabi paling atas, di bawahnya siddiqin, orang-orang yang betul-betul jujur di hadapan Allah. Di bawah itu ada syuhada, orang-orang yang mati syahid. Di bawah itu ada salihin, orang-orang yang saleh. Nah, ternyata dengan menjaga kejujuran dimulai dari lisan kita, yang kemudian nanti anggota tubuh yang lainnya mengikuti untuk jujur, kita bisa mencapai predikat atau derajat yang melebihi kesolehan. Itu siddiq. 2 peringkat di atas saleh, 1 peringkat di bawah nabi. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhilah oleh kalian kedustaan. Tinggalkan dusta, tinggalkan bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kebohongan itu akan menyeret seseorang pada kefajiran, yakni dosa-dosa, kesalahan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefujuran tadi atau dosa-dosa tadi, kesalahan itu akan menyeret seseorang pada neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan tidaklah seseorang dia berdusta dan terus berusaha untuk berdusta, dan memang seperti itu biasanya kalau orang berdusta 1 kali, dia akan terus berdusta untuk menutupi kedustaannya. Kan gitu. Dusta 1 kali, nanti akan berusaha berdusta puluhan kali, ratusan kali demi untuk menutupi kedustaannya. Dan kalau dia terus-terusan seperti itu, berdusta, maka di sisi Allah dia akan dicatat sebagai kadzdzab. Kadzdzab ini bisa mendekati predikat dajjal. Makanya di akhir zaman disebutkan ada dajjalun kadzdzabun, dajjal-dajjal para pendusta yang bermunculan. Ini di luar dajjal yang sebenarnya. Para pendusta itu kadzdzabun, itu disebut dajajilah atau dajjalun, para dajjal. Na'udzubillah. Kalau sudah predikatnya atau capnya kadzdzab di sisi Allah untuk dia, maka neraka yang akan menunggunya. Kadzdzab tempatnya neraka. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lihat jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya kejujuran itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan, harga mati. Walaupun mungkin tidak ada orang yang melihat, tapi ingat Allah Maha melihat. Maka jujur dipegang. Walaupun mungkin tidak ada keberuntungan untuk kita secara duniawi, tapi ingat kalau jujur, dunia akhirat kita akan diberi keberuntungan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan terapkan kejujuran ini mulai dari lisan kita. Di mana kita berbicara harus sesuai dengan realita dan kenyataan. Jangan berbalik dari fakta yang ada. Ini jamaah rahimakumullah, 8 hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa berakhlak dan beradab mulia dalam berbicara. Sebetulnya banyak ya kisah-kisah yang menarik dari para ulama salaf ya di zaman dahulu, as-salafus salih rahimahullah taala, tentang pentingnya kejujuran ini atau tentang pentingnya berakhlak dan beradab mulia dalam berbicara ini. Namun karena waktu sudah lewat jam 2 siang, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab biidznillah ta'ala. Yang pasti bisa kita simpulkan dari kehidupan para ulama, pengalaman hidup para ulama, akhlak mulia dalam bicara itu betul-betul diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan. Baik, masuk ke pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang yang bangkrut di akhirat, apakah juga berlaku kepada orang tua kita jika orang tua kita menggibahi anaknya yang satu dengan anaknya yang lain? Nah, yang satu dengan anaknya yang satu. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Ya, ancaman muflis, kebangkrutan di hari kiamat itu berlaku untuk semua manusia. Mau dia seorang anak, seorang ayah, ibu, orang tua, suami, istri, kawan, teman, siapapun dia, berlaku untuk semua manusia ancaman dari dosa ghibah atau kebangkrutan karena gara-gara ghibah. Termasuk ketika orang tua menggibahi anaknya atau anak menggibahi orang tuanya. Hati-hati, ghibah kepada orang yang kita sayangi itu bisa lebih besar madarat dan dosanya. Bisa lebih besar madarat dan dosanya. Karena orang-orang yang menjadi kerabat kita, yang harus kita jaga, yang harus kita sayangi, seharusnya kita lebih memelihara mereka, menjaga nama baik mereka, memuliakan mereka. Ya, hati-hati. Jadi sama saja orang tua pun terancam dengan kebangkrutan di hari kiamat jika dia suka menggibahi anak-anaknya. Baik dia menggibahnya itu kepada anak yang lain atau dia menggibah kepada orang lain, entah tetangganya atau temannya dan seterusnya. Ya, siapapun dia, semua terancam dengan kebangkrutan kalau suka ghibah. Na'udzubillah. Selanjutnya, bagaimana agar kita tetap sabar dan tidak marah ketika kita berbicara, lawan bicara kita malah asik lihat HP. Bahkan kadang membuat kita berulang-ulang karena dia tidak memperhatikan apa yang kita ucapkan. Syukran. Afwan, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Ya, kalau antum mau tetap di situ, tentunya harus bersabar. Dan ingat, sabar itu tidak ada batasnya. Yang bilang sabar ada batasnya, itu hanya Bung Karno, rahimahullah. Ketika sudah tidak sabar menghadapi pemberontakan Timur-Timur ketika itu keluar statement, sabar juga ada batasnya. Makanya orang-orang ada yang menggunakan kalimat ini, padahal sabar tidak ada batasnya. Kalaupun dicari, maka batas sabar itu adalah kematian. Karena Nabi bersabda, isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai berjumpa denganku di telagaku nanti. Di mana? Di akhirat. Jadi batas sabar itu adalah kematian. Selama hayat di kandung badan, masih bernafas, jantung berdetak, sabar tidak ada batasnya. Nah, kalau masih mau di situ, ya sabar.
sabar, sabar. Dan jangan marah. Karena orang yang sabar pasti nggak marah. Orang yang marah, oh berarti nggak sabar. Seperti itu. Namun kalau antum tidak bisa sabar dan khawatir marah, ya sudah tinggalkan ya kawan antum tersebut. Antum pamit, akhi ana duluan pergi ya. Atau kalau sesama wanita, ukhti ana duluan pamit. Assalamualaikum fi amanillah. Kalau dia misalkan bertanya, lah kenapa pergi? Nah baru antum sampaikan. Ana ngomong berulang-ulang, antum sibuk main handphone. Coba sekarang anak main handphone, antum sibuk ngomong. Gimana rasanya? Nah, gitu. Jadi kembali kepada antum ya. Kalau antum mau sabar, ya tetap di situ. Hadapi dengan penuh sabar. Kalau sudah tidak bisa sabar, bahkan akan marah, segera tinggalkan. Karena salah satu langkah untuk bersabar, kata para ulama, adalah kita menghindari penyebab kemarahan. Itu salah satu langkah untuk bisa bersabar. Sudah jelas penyebab kemarahannya di situ, jangan kita tongkrongin, ya, segera pergi, segera tinggalkan. Dan kalau antum bisa langsung berikan nasihat, sampaikan nasihat dengan baik. Tapi mohon izin, mohon maaf, anak kan sedang ngomong nih, serius ini, tolong handphonenya disimpan dulu. Ini obrolan penting. Kalau bisa sampaikan demikian, sampaikan. Kalau ternyata tidak bisa, ya sudah, antum lebih baik menghindar, tinggalkan dia. Biarkan dia asyik dengan dunianya. Barakallahu fiikum. Apalagi kalau yang butuh informasi itu kawan kita, dia yang rugi. Bukan kita yang rugi. Dia yang rugi yang menjauhi hal-hal yang manfaat yang kita sampaikan kepadanya. Barakallahu fiikum. Dan yang pasti hal-hal seperti itu jangan kemudian dijadikan alasan untuk kemudian bertengkar, bermusuhan, ya, dan seterusnya. Nggak perlu. Jadi cukup selesai ketika itu saja. Antum pergi ya sudah. Besok lusa kalau ketemu lagi biasa saja. Baru kalau dia bertanya sampaikan nasihat. Wallahu a'lam. Bagaimana menyampaikan nasihat kepada anak-anak yang sudah dewasa agar selalu taat ibadah yang benar kepada Allah Ta'ala? Masya Allah. Seharusnya memulai pembentukan generasi saleh salihah itu sejak mereka dini, sejak mereka kecil. Sebagaimana belajar itu kan harus dimulai sejak kecil. Belajar ketika kecil, kata penyair Arab, itu seperti kan-naqshi 'alal hajar. Kan-naqshi 'alal hajar, seperti mengukir di atas air, di atas batu. Seperti mengukir di atas batu. Tapi kalau mulai belajarnya sudah berumur, sudah besar, sudah dewasa, itu seperti kita mengukir atau mencatat di atas air. Sama halnya seperti itu dalam kita membentuk anak kita berkarakter baik, berkarakter benar. Sejak kecil seharusnya kita arahkan, kita didik mereka. Sehingga nanti ketika mereka dewasa dan besar, kita tidak perlu capek-capek, nggak perlu pusing-pusing. Makanya konsep dalam mendidik anak-anak kita, sejak kecil, sekolahkan mereka di sekolah-sekolah Islami. Yang manhajnya sunnah di atas pemahaman as-salafus salih, yang berpegang teguh kepada tauhid dan sunnah Nabi. Dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mulai dari jenjang TK-nya, SD-nya, SMP, SMA, kalau bisa sampai kuliah, sampai sekolah tingginya. Baru nanti ketika mereka sudah dewasa, mereka nanti memilih jalan hidupnya sendiri. Ada yang mau menjadi pengajar, guru, ada yang maunya menjadi tukang dapur, ya, chef atau koki, ada yang maunya menjadi montir bengkel, dan seterusnya. Silahkan. Termasuk mungkin menjadi dokter, menjadi macam-macam hal. Tapi kalau mereka sudah dididik dari kecil dengan pendidikan Islami yang betul-betul di atas tauhid dan sunnah Nabi, kita tidak khawatir. Kenapa? Karena mereka sudah tahu rambu-rambu syariat Allah dan Rasulnya. Mereka sendiri yang akan mengambil keputusan yang baik dan benar. Oh ini nggak boleh, oh ini terlarang, sehingga tidak diambil. Oh ini boleh, ini tidak menyalahi syariat, sehingga diambil. Tapi kalau dari kecilnya salah pendidikan, salah ajaran dan arahan,
ketika mereka remaja, dewasa, apalagi sudah besar ya, itu sangat sulit, sangat sulit. Makanya bagaimana cara menasehatinya? Ya perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Terus diajak, terus diingatkan ya, sambil diberi contoh. Sambil diberi contoh. Jangankan anak besar, anak kecil saja itu sudah bisa mengkritisi orang tuanya. Abi nyuruh kita baca Quran, Abi main handphone, kan gitu. Apalagi anaknya sudah dewasa, hati-hati. Jadi terus ya, ingatkan, kasih nasihat, kasih pemahaman, ajak dan kasih contoh. Nah, kita sebagai muslim harus rajin ke majelis ilmu. Kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib atas setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Dan kalau di majelis ilmu, adabnya dijaga. Ketika kita menyampaikan pemahaman, kemudian kita mengajak, yuk kita ke majelis ilmu. Di Nurul Iman, ada pembahasan ini dan itu, Ustaz Fulan. Majelis ilmu, ada adabnya, kita sampaikan kepada anak-anak. Ketika mereka duduk bersama kita di majelis ilmu, perlihatkan, kasih contoh, adabnya seperti apa. Pegang catatan, buku tulis, alat tulis, menyimak dengan serius, mencatat. Insya Allah ya, anak yang diajak, dikasih pemahaman, akan mudah untuk mengamalkan, mudah untuk mengikuti. Tapi kalau cuma sekadar, di majelis ilmu itu harus semangat, harus serius belajar. Bla 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 bla. Pas datang ke majelis ilmu, ayahnya sudah mulai hampir jatuh tuh bangunan. Wah, ngantuk. Ya wajar, anaknya di sampingnya tidur. Ayahnya ngantuk, anaknya tidur. Apa istilahnya? Guru kencing, berdiri, murid kencing, berlari. Hati-hati, barakallahu fiikum. Jadi sabar dan jangan lupakan doa. Doakan di waktu-waktu mustajab doa, agar Allah berikan hidayah kepada anak-anak kita, agar mereka bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT, ya, dan juga terus ya, doakan agar Allah menjaga mereka dan membimbing mereka. Jangan pernah berhenti mendoakan hidayah dan kebaikan untuk anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kaum muslimin dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Allahumma astajib. Ustaz ingin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi jika ada seseorang mengajak kita bergibah? Masya Allah. Jadi sudah ada ajakan ya. Iya. Kalau ngajak itu yang agak keren dikit lah. Ngajak touring gitu ya. Ngajak olahraga, ngajak makan bareng, ngajak ke majelis ilmu. Ini ngajak kok gibah. Agar seseorang tersebut tidak merasa sakit hati jika menolaknya. Nah, hati-hati. Di sini kadang setan menjebak kita dengan lutfiyah. Ya, ini perasaan-perasaan manusiawi. Gak enakan. Aduh, gak enak. Aduh, gak enak. Aduh, kasihan. Aduh, kasihan. Ujung-ujungnya kita juga yang terseret ke dalam jurang dosa dan kebinasaan. Na'udzubillah. Seharusnya kita lebih mendahulukan rasa malu dan rasa tidak enak kepada Allah ketimbang kepada manusia, kepada makhluk. Ini kadang yang kita lupakan. Sama orang kita nggak enakan, kepada Allah boro-boro. Sama orang kita malu, kepada Allah boro-boro. Na'udzubillah. Allahumma salimna wa ghanimna. Allahumma salimna wa ghanimna. Jadi, bagaimana cara menyikapi jika ada yang mengajak kita bergibah? Jawabannya tolak mentah-mentah. Walaupun dengan akhlak yang baik tentunya. Subhanallah, ana beberapa hari kemarin melewati sebuah video di Masjidil Haram di daerah Mataf, tempat tawaf ya, sekitar Ka'bah. Itu ada seorang ayah pakai baju ihram putih-putih menggendong anaknya yang masih balita. Ternyata anak itu yang dibawa tawaf juga, di lehernya terlilit kalung jimat. Kalung jimat berbenang hitam ya, ada kalung jimat.
Ya kalau di daerah kita dulu mungkin anak kecil kan biasa dikasih kalung ya, ada bantalan gitu ya. Isinya entah padi, entah kapas, entah kertas bertuliskan nyanyian Balonku Ada 5 misalkan, atau apalah isinya nggak tahu ya. Dikalungkan di leher. Dengan tujuan apa? Tolak bala. Agar tidak sakit, agar lancar rezeki, agar macam-macam lah. Nah, subhanallah, ketika tawaf itu, hal itu diketahui oleh petugas di Masjidil Haram, para mutawwa. Mutawwa itu apa ya istilahnya? Bisa disebut mereka laskar syariah lah, yang mengamankan jamaah agar tidak berbuat hal yang melanggar syariat. Para mutawwa, para ustadz atau kiai. Kemudian dihampiri dengan penuh hikmah dan penuh akhlak yang mulia, penuh sopan santun. Minta izin, dikasih pemahaman ya. Kemudian minta izin untuk menggunting. Langsung digunting di tempat tawaf ya, ketika itu juga digunting. Sambil terus dikasih pemahaman. Kita hanya meminta kepada Allah. Sambil senyum dengan senyum yang lebar, dengan bahasa yang lembut, suara yang pelan. Kalau kita butuh apa-apa langsung minta kepada Allah. Tuhan kita hanya Allah. Kita minta hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada selain Allah, tidak meminta kepada jimat dan seterusnya. Dengan akhlak yang mulia, subhanallah. Ini jamaah. Jadi kita harus tegas. Amar ma'ruf itu tegas, nahi munkar juga tegas. Dan ingat, tegas itu nggak harus keras. Tegas itu nggak harus sadis. Tegas itu juga bisa dengan kelemah lembutan. Jadi tegas dengan kelemah lembutan, lemah lembut sambil tegas. Bisa. Subhanallah. Akhirnya tadi orang yang dikasih tahu, dinasihati, bahkan sampai digunting kalung jimat di leher anaknya, terima dengan baik. Bahkan tersenyum juga, bahkan saling mendoakan juga ya. Mengucapkan jazakumullahu khairan dan seterusnya. Ini jamaah. Jadi kalau ada kawan kita ngajak kita gibah, tolak mentah-mentah, tolak dengan tegas, tetapi tetap kita bersopan santun, berakhlak mulia. Kalau bisa sambil menolak, kita kasih pemahaman. Aduh maaf, ana nggak ada waktu buat hal yang bersifat dosa besar. Kan gibah itu dosa besar. Gibah itu dosa besar. Di Quran Allah menyebutkan seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Ana masih normal. Gak mau jadi temannya Sumanto. Masih ingat kisah Sumanto? Makan daging manusia. Ya. Ana masih pengen selamat, pengen surga. Sampaikan pemahaman. Barakallahu fikum. Jadi jangan, aduh nggak enak. Aduh gimana ya? Barakallahu fikum. Hati-hati, itu jebakan syaitan. Tolak dengan tegas, namun tetap dengan akhlak yang mulia, sopan santun, dan kasih pemahaman. Ghibah itu berbahaya dunia akhirat. Wal'iyadzubillah. Kalau dalil misalkan nggak masuk juga, nggak bisa memahamkan, minimalnya kita buka mata dia dengan kita membalikan keadaan. Akhi, gimana kalau antum yang ada di posisi dia? Bayangkan anak sekarang sedang duduk sama dia, jelek-jelekin antum. Gimana perasaan antum? Wah, anak bahagia, anak senang. Wah, itu psikopat udah. Kalau dia normal ya, nggak mungkin dia terima kan? Seperti itu. Jadi itu ladang dakwah antum. Ladang dakwah antum. Kecuali kalau antum nggak bisa apa-apa, ya langsung tinggalkan majlis. Itu lebih selamat. Wallahu a'lam, dan doakan hidayah untuk teman antum tersebut. Terakhir, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada yang disingkat-singkat ya salamnya ya, WR, WB. Hati-hati jangan sampai Assalamualaikum WK, WK, WK. Kalau tidak bisa nulis salam secara sempurna, lebih baik jangan ditulis singkatannya. Cukup Assalamualaikum. Atau minimal Bismillah. Ya. Jangan disingkat WRWB, apalagi RHRM ya, dan seterusnya. Khawatir salah makna dan khawatir menjadi penghinaan terhadap kalimat-kalimat yang mulia. Saya mau tanya, ada dekat rumah ada orang jualan bensin Pertalite. Bacanya Pertalite ya? Pertalite.
tapi salah lihat. Yang dipajang itu Pertamax. Terus orang jualan bensin bilang ke pelanggan itu Pertalite. Saya bilang ke orang jualan bensin, bagaimana nasihatin orang yang jualan bensin Pertalite dibilangnya Pertamax? Ya, ini perlu tabayun dulu. Ditanyakan, maaf Pak, Bapak jual apa? Pertamax. Wah, itu Pertalite Pak. Mungkin dia nggak tahu, mungkin lupa. Pas dia cek, oh iya ini Pertalite. Ya, mohon maaf. Mungkin dia minta maaf ya, dan dia berterima kasih. Jadi pertama tabayun dulu. Bisa jadi yang salah dia atau kita. Apalagi mata kita minus misalkan, nggak pakai kacamata, buram sudah. Nggak bisa ngebedain mana Pertamax, mana Pertalite. Apalagi sekarang harganya kan buram semua ya. Harganya buram semua udah. Kita kalau lihat di pom bensin, wah buram semua harganya. Nah itu, barakallahu fikum. Jadi tabayun dulu. Tabayun dulu. Barangkali dia keliru, tidak sadar. Salah, nggak sadar. Ya. Kemudian, kalau sudah jelas-jelas dia salah, itu Pertalite, tetapi disebut Pertamax, ya bohong. Maka ingatkan. Dengan penuh adab dan akhlak tentunya. Mohon maaf Bapak, mohon izin, saya bukan maksud untuk berbuat buruk kepada Bapak. Saya ingin mengingatkan, hidup di dunia ini sebentar Pak. Kedustaan hanya akan membuat kita sengsara dunia akhirat. Mendingan kita jujur Pak. Bapak jual Pertamax ya, yang Pertamax. Kalau Pertalite ya Pertalite. Jangan bohong. Khawatir nanti tidak berkah untuk Bapak, untuk keluarga dan seterusnya. Disampaikan, diingatkan. Ya, disampaikan, diingatkan. Terkadang orang awam juga kalau diingatkan dengan bahasa yang simpel, yang mudah difahami, mereka bisa menerima. Gak perlu kita bawa-bawa dalil ya terlebih dahulu. Kecuali kalau dia kemudian menolak nasihat kita dan dia pakai bahasa Arab. Nah, dia pakai dalil, kita kasih dalil lagi, kita kasih bahasa Arab kan gitu. Tapi kalau orang awam ajak bicara dengan bahasa yang mereka mudah pahami. Haditsun nas bima ya'rifun, itu pesan para sahabat. Ajak bicara manusia sesuai dengan apa yang mereka fahami. Jadi nggak perlu tadi langsung Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur," sampai disebutkan neraka. Maka Bapak ahli neraka. Nggak seperti itu. Langsung divonis neraka, wah bapaknya langsung nyalain korek api ya. Ini jamaah rahimakumullah, ladang dakwah lagi. Jadi sebenarnya ladang dakwah di sekitar kita itu banyak sekali. Cuman tadi kita siap tidak dari sisi ilmu, dari sisi adab dan akhlak. Kalau siap ilmunya, siap akhlak dan adab mulianya, ayo kita berdakwah, kita mulai memperbaiki keadaan yang harus diperbaiki di sekitar kita. Mungkin tadi ya tukang jualan bahan bakar minyak yang tidak jujur, atau mungkin tukang parkir yang juga tidak jujur. Kan banyak tuh tukang parkir yang jatuhnya pungli kan, ya kan? Saya sering mendapati orang seperti itu. Saya tanya, mana karcis atau tiket parkirnya Pak? Wah lagi nggak ada, bla bla bla. Kita nasihatin, Pak nggak boleh bohong. Dan kalau kita ngasih taunya dengan cara yang enak, yang sopan santun, dia juga senyum sambil malu kok, betul. Senyum sambil malu. Tapi kalau kita bentak-bentak, ya kita marah-marahin walaupun kita posisinya benar, wah dia bisa lebih marah. Ujung-ujungnya apa? Seperti yang berita-berita tersebar. Hanya gara-gara uang 2.000, 5.000 di parkiran, orang bunuh-bunuhan, kan gitu. Bisa jadi mungkin awalnya, oh ini pungli, tapi cara mengingatkannya, cara memperbaikinya dengan cara yang salah, tidak ada akhlak dan adab. Makanya tadi lisan itu betul-betul dijaga. Jangan sampai kita membuat kerusakan dengan lisan kita di atas muka bumi ini. Termasuk jangan sampai kita membuat kerusakan antara ikhwan-ikhwan kita, kaum muslimin, saudara-saudara kita, kaum mukminin. Dan yang lebih parah kata para ulama, ghibah yang lebih parah adalah menggibahi ahli ilmu atau para penuntut ilmu. Termasuk pengrusakan, namimah, adu domba yang paling parah
adalah pengrusakan yang mengakibatkan rusaknya hubungan antar kaum mukminin, antar hamba-hamba Allah yang bertauhid dan ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati. Yang orang awam saja jangan kita rusak, apalagi yang ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah. Yang orang awam saja nggak boleh kita gibahi, apalagi yang ahli ilmu, para penuntut ilmu. Makanya seharusnya kita ikut andil dalam merukunkan sesama saudara kita. Baik ustadz dengan ustadz, ikhwan dengan ikhwan, ustadz dengan ikhwan, dan seterusnya. Bukan malah dibentur-benturkan. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum. Orang yang beriman itu semuanya bersaudara karena keimanan. Maka damaikan antar saudara kalian. Bukan dibentur-benturkan, bukan dirusak. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjadi hamba yang menjaga lisannya, sehingga selamat dari malapetaka dan mara bahaya dunia akhirat. Allahumma amin. Sampai di sini cukup. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga Allah mempermudah aktivitas dan kegiatan antum dalam hal yang positif. Semoga Allah memberkahi antum dan keluarga dimanapun berada. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita semua ke jannah firdaus. Allahumma amin. Mohon maaf jika ada kata yang tak berkenan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.